Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Raffi Amar Tetuko dari kelas 6B, dari semester 6B Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah. Teman-teman sekalian, pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas sedikit ya teman-teman tentang media sosial dan dakwah Islam. Ini berupa peluang, tantangan, dan efektivitas dakwah di era digital. Teman-teman sekalian, coba kita bayangkan sejenak. Saat ini menurut data We Are Social dan Meltwater tahun 2024, penggunaan internet di Indonesia sudah mencapai angka 79,5% dari total populasi orang-orang yang ada di Indonesia ini. Artinya, ada lebih dari 139 juta pengguna aktif media sosial. Angka yang sangat luar biasa teman-teman sekalian. Jadi di Indonesia ini mulai dari anak kecil baru lahir, bahkan hewan yang baru lahir pun sudah memiliki akun media sosial. Atau biasanya para orang tua mereka membuatkan Instagram ya teman-teman sekalian. Mulai dari anak kecil, remaja, bahkan orang dewasa, dan bahkan orang-orang tua yang sudah memegang tongkat, yang sudah bau tanah istilahnya teman-teman, juga memiliki akun media sosial. Nah, maka dari itu teman-teman, secara otomatis cara kita untuk mempelajari sesuatu, cara kita untuk menyampaikan sesuatu itu pun menjadi lebih mudah dan lebih bisa diterima oleh audiens. Apalagi jika kita menyampaikan sesuatu itu di media sosial. Contohnya adalah kita berdakwah teman-teman sekalian. Dakwah yang dulunya hanya di majelis ilmu, radio atau televisi, sekarang bisa masuk ke layar smartphone kita, bisa masuk ke layar laptop kita, mungkin lewat media sosial seperti TikTok, Instagram, dan media-media sosial yang lain. Siapapun kini bisa menyebarkan pesan dakwah atau pesan-pesan agama ke jutaan orang dalam hitungan detik teman-teman sekalian. Tapi pertanyaannya, apakah kemudahan ini murni menjadi peluang atau justru membuka tantangan-tantangan baru? Lalu pada hari ini kita akan membedah 3 isu utamanya. Yang pertama adalah fenomena Ustadz Influencer, perdebatan agama di kolom komentar, dan debat antara konten dakwah menghibur versus mendalam. Mari kita bahas persatu-satu konten ini. Yang pertama teman-teman sekalian, yaitu fenomena Ustadz Influencer. Di media sosial, visibilitas atau jangkauan adalah mata uang, adalah sesuatu yang sangat berharga. Siapa yang kontennya menarik, memiliki hook-hook yang menarik dan konsisten, dialah yang mendapatkan banyak pengikut dan banyak viewers. Ada sebuah perdebatan atau sebuah pergeseran menarik di sini. Kemunculan dai digital ini menandai pergeseran otoritas keagamaan di Indonesia. Dulu, seorang kiai atau ulama memiliki otoritas karena modal keagamaan tradisional. Ilmunya dalam, sanadnya jelas, dan pengabdian atau masa menuntut ilmunya itu sangat panjang sekali teman-teman sekalian. Tapi sekarang ada yang namanya modal sosial digital ya. Ada kiai-kiai dadakan, ulama-ulama dadakan, berbekal followers jutaan, wajah yang sangat fotogenik ya atau kamera face, dan kemampuan membaca algoritma serta mungkin kemampuan retorika yang sangat baik. Mereka bisa dijadikan panutan orang-orang yang melihat kontennya dan merasa tertarik atas hook-hook yang mereka berikan. Lalu, di mana batas antara dakwah murni dan dakwah yang sekedar hanya mencari popularitas? Lalu kami akan menyampaikan di sini dalam 3 indikator. Yang pertama, motivasi pemilihan konten. Apakah ustadz tersebut membuat konten berdasarkan kebutuhan umat? Atau yang kedua, atau murni hanya mengejar engagement dan tren yang sedang viral? Nah, itu perlu kita perhatikan teman-teman sekalian. Lalu yang kedua, kepentingan komersial. Tidak salah jika kita mendapatkan kita mendapatkan hasil atau kita mendapatkan bonus dari dakwah digital. Masalahnya adalah ketika kita mementingkan hasil itu atau uang itu dari dakwah kita hanya untuk memenuhi kebutuhan kita. Maksudnya jadi kita berdakwah di media sosial itu tujuannya hanya agar kita mendapatkan
uang hanya agar kita mendapatkan bonus. Nah, ini harus kita seimbangkan teman-teman sekalian. Lalu yang ketiga, standar akurasi dan kesediaan dikoreksi. Dalam Islam, kejujuran intelektual itu di atas segalanya. Sayangnya, demi konten yang singkat dan tegas, banyak sekali generalisasi berlebihan yang dilakukan. Belum lagi kalau sudah menolak dikoreksi. Jadi padahal mereka itu adalah salah saat menyampaikan sesuatu ketika berdakwah, akan tetapi mereka tetap kekeh, tetap keras terhadap argumen yang mereka sampaikan karena takut citranya itu rusak di depan followers. Nah, lalu Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin memperingatkan tentang penyakit hati bernama sum'ah, yaitu keinginan untuk didengar dan dipuji. Di era digital, sum'ah ini punya wujud yang sangat terukur, yaitu jumlah likes, views, dan follower. Jadi intinya, popularitas itu bukan hal yang negatif. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat pun sosok yang sangat populer dan berpengaruh di masanya. Akan tetapi, popularitas itu harusnya menjadi efek samping dari dakwah yang baik, bukan tujuan utamanya, teman-teman sekalian. Lalu bicara soal media sosial, tidak lengkap kalau tidak membahas habitat aslinya netizen, yaitu kolom komentar ya teman-teman sekalian. Mungkin ketika kita melihat video ya, kok videonya menarik atau video yang lucu, pasti kita melihat kolom komentar yang mungkin terdapat kata-kata atau hook-hook yang lebih lucu lagi dalam kolom komentar itu. Nah, sebenarnya Islam itu agama yang sangat menghargai akal. Jadi kita menghargai pendapat-pendapat yang dilontarkan di komentar-komentar itu. Al-Quran sering mengajak kita berpikir kritis, bahkan dalam surat An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berdebat atau berdiskusi. Akan tetapi dengan syarat, yaitu dengan cara yang terbaik. Para ulama menyebut diskusi untuk mencari kebenaran ini sebagai al-jadal al-mahmud atau perdebatan yang terpuji. Tapi pertanyaannya, apakah kolom komentar adalah tempat yang ideal untuk perdebatan tersebut? Lalu kami hasilkan analisis dari esai ini, yaitu dalam kolom komentar tidak bisa dijadikan untuk ajang debat karena terdapat beberapa masalah. Yang pertama adalah keterbatasan ruang. Fikih atau sejarah Islam itu kompleks teman-teman sekalian. Susah untuk merangkum metodologi hukum dalam hanya sepotong komentar saja. Mungkin kita bisa berkomentar, kita bisa memberikan argumen kita di komentar dengan kata-kata, dengan kalimat yang panjang. Akan tetapi teman-teman sekalian, itu tidak cukup untuk menyelesaikan atau membahas suatu permasalahan. Lalu yang kedua, anonimitas. Siapapun, kapanpun dan dimanapun bisa menggunakan akun palsu. Atau bahkan buzzer-buzzer sekarang teman-teman sekalian, banyak yang menggunakan akun anonim untuk berkomentar, untuk menjatuhkan atau membela sesuatu yang ia sukai. Jadi itu perlu kita waspadai juga teman-teman sekalian. Jadi akun-akun anonim itu bisa berkomentar dimanapun mereka suka, tergantung keinginan mereka atau tergantung suruhan orang-orang yang menyuruh mereka. Lalu yang ketiga ada algoritma. Media sosial itu secara sengaja mendorong polarisasi. Konten yang memicu emosi dan kemarahan lebih dipromosikan daripada diskusi yang tenang. Jadi konten-konten sekarang yang mungkin berisi tentang emosi dan kemarahan seperti konten-konten orang-orang yang bertarung di jalan atau konten apapun itu lebih menarik, lebih membuat orang suka untuk melihatnya daripada konten-konten yang berisi tentang diskusi. Lalu yang keempat, kecepatan dan ketelitian. Jika dibalas lama atau jika ada orang yang berkomentar lalu kita membalasnya lama, kita dianggap kalah debat, kita dianggap tidak memiliki argumen. Akhirnya orang mengetik sebelum berpikir matang. Jadi kita udah kepancing emosi, lalu kita membalas dengan seadanya. Kita membalas komentar tersebut tanpa ada dasar yang kita miliki karena kita sudah terlanjur untuk terpancing emosinya atas komentar tersebut. Lalu yang terakhir adalah tentang konten yang menghibur versus konten yang mendalam. Itu lebih efektif mana sih teman-teman sekalian? Konten dakwah yang menghibur bergaya TikTok atau Reels dengan konten kajian mendalam yang durasinya berjam-jam? Jawabannya bergantung pada efektif akan tapi dalam hal apa dulu teman-teman sekalian. Kalau bicara jangkauan, jelas konten ringan dan menghibur yang menang telak. Video 60 detik bisa viral ditonton jutaan orang dalam hitungan hari. Tapi kalau bicara pemahaman dan perubahan perilaku,
konten singkat ini rentan menimbulkan pemahaman yang terfragmentasi dan dangkal. Untuk membentuk fondasi iman dan akhlak yang kokoh, orang butuh pembahasan yang lebih mendalam, sistematis, dan komprehensif dari ustadz langsung. Atau mungkin kita sekarang bisa mengaksesnya di YouTube atau web-web yang menyediakan kajian yang dilakukan secara live streaming. Itu kuncinya pada konsep al-hikmah, yaitu kebijaksanaan menempatkan metode yang paling pas sesuai audiennya. Jadi, sebagai kesimpulan teman-teman sekalian, untuk para produsen konten atau ustadz-ustadz digital, kita harus meluruskan niat kita harus mengetahui apa tujuan kita dalam berdakwah di media sosial ini. Dan bagi kita para penikmat konten, yuk kita mulai cerdas untuk membedakan mana yang tontonan sekedar hiburan dan mana konten-konten atau tontonan yang berisi tentang tuntunan agama. Kita jangan mudah puas dengan konten 60 detik. Kita sempatkanlah waktu untuk duduk mendengar kajian yang lebih mendalam agar ilmu kita lebih banyak, agar ilmu kita lebih dalam. Mungkin kita menyukai konten-konten 60 detik yang mungkin ada contohnya Ustadz Adi Hidayat, ketika beliau menyampaikan sesuatu lalu dijedak-jeduk oleh para buzzer-buzzer itu ya. Mungkin kita lebih tertarik atas mungkin kata-kata singkat yang dilontarkan oleh Ustadz Adi Hidayat dan dibikin jedak-jeduk. Nah, akan tetapi teman-teman sekalian, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, untuk mendapatkan sesuatu yang dapat kita pahami secara mendalam, kita harus langsung merujuk ke sumber aslinya. Mungkin kalau sekarang kita bisa pakai YouTube atau pakai media-media sosial yang lain yang menampilkan video kajian secara full. Atau kalau kita memiliki waktu, kita memiliki biaya, kita langsung berangkat ke kajian-kajian beliau yang disiarkan secara langsung atau yang dilakukan di masjid-masjid terdekat kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Abaikan yang ada di atas kita teman-teman sekalian ya. Abaikan jemuran-jemuran yang ada di atas kita. Yang penting kontennya. Sekali lagi yang penting kontennya. Undur makola walatang durman kola. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.